Selamat datang di ibadah GBTI COTW Temanggung dengan adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan memberitahukan protokol kesehatan yang harus ditaati untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Halaman utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Telah disediakan tempat penitipan helm di meja-meja sebelah wastafel. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan. Bila terjadi antrean, beri jarak satu sama lain. Tempat cuci tangan telah menggunakan keran dan tempat sabun otomatis menggunakan sensor. Anda cukup letakkan tangan Anda di bawah keran, di depan kotak berwarna hitam di leher keran. Cuci dan bilas tangan Anda hingga bersih. Tisu untuk mengeringkan telah tersedia di samping wastafel. Masuk ke disinfektan portal, Anda tidak diperbolehkan melihat ke arah lampu ultraviolet di disinfektan portal. Cek suhu tubuh Anda di termometer yang telah disediakan. Bagi Anda dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, Anda dipersilahkan mengikuti streaming di rumah. Ikuti arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Bila kapasitas gedung utama telah terisi penuh, maka Anda akan diarahkan ke aula Ebenezer atau BCN. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Selama ibadah berlangsung, Anda wajib memakai masker yang menutup hidung hingga dagu. Silakan duduk kembali saat lagu penutup selesai dinyanyikan. Usher akan mengarahkan Anda untuk keluar dari gedung utama setelah ibadah. Bagi Anda yang duduk di sayap belakang bawah, Anda akan keluar melalui pintu utama. Bila Anda duduk di sayap depan bawah, Anda akan diarahkan keluar melalui pintu samping. Anda yang duduk di balkon kiri dari mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu depan. Dan Anda yang duduk di balkon kanan mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu utama. Persembahan dapat Anda masukkan setelah ibadah selesai dijalankan. Demikian protokol kesehatan yang harus kita patuhi dalam mengikuti ibadah di GBTI COTW Temanggung. Dan jangan lupa, cek kembali handphone Anda apakah sudah dalam mode diam atau silent. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai dengan sore hari ini. Segala keberadaan kita, semuanya hanya karena kasih setia dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari dengan lidah bibir kita, bahkan dengan hati kita, kita sembah Dia. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kau yang terindah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau segala-galanya. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Kasih-Mu besar, kasih-Mu mulia. Ya Allah. Haleluya. Kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Segala kebaikan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Segenap hati kami menyembah Engkau pada sore hari ini Bapa. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Jiwaku
dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Terima kasih Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jemaat saja katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya. Amin Tuhan. Segala yang terbaik Kau sediakan dalam hidup kami Bapa. Bahkan anugerah yang sempurna, yang termulia Bapa, Engkau limpahkan bagi kami selamanya. Yes, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya lama sikara lama takur ya.
Engkau setia Tuhan. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Engkau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yesus Kau setia. Terima kasih Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai dengan sore hari ini. Bahkan setiap tarikan nafas yang masih kami boleh hirup Tuhan. Semuanya karena kesetiaan-Mu. Semuanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau limpahkan segala yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Maka penuhlah hati kami dengan ucapan syukur di hadapan Engkau Bapa. Dan sore hari ini Tuhan, kami hendak meninggikan Engkau. Kami hendak memuliakan Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, dan Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada sore hari ini, Engkau hadir, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami persembahkan pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami pastikan Tuhan, sore hari ini, waktu ini Tuhan, adalah waktu kami menikmati hadirat-Mu yang indah Bapa. Kami luaskan Kau bekerja ya Allah Roh Kudus, bertahta di atas setiap pujian kami. Ada sukacita, ada kekuatan, ada kelepasan dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap Tuhan, kami mau buka ibadah kami pada sore hari ini, hanya dalam satu nama yang heran, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Kasih setianya yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Bahkan firman Allah katakan, seindahnya pelangi dan secerahnya mentari, lebih indah dan besar dan lebih dahsyat kasih dan kemurahan Tuhan kita. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Seindahnya pelangi, Yes. secerahnya mentari. Apa saudara? Namun Kau yang terindah, Haleluya. hanya Kau yang termegah. Amin. Walau badai menghadap. Walau badai menghadap Haleluya Tuhan. dan bumi pun bergoncang, Dia Allah yang setia. namun Kau yang setia. Amin.
Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, haleluya. secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, Engkau tetap setia Tuhan. Yes, terima kasih. menjagaku selamanya. Sama-sama katakan, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu Nyata di Tuhan. sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku Tuhan. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya kasih Tuhan yang termegah dan terbesar dalam hidup saya dan saudara. Amin saudaraku. Sama-sama kita katakan haleluya 3 kali. 2, 3. Haleluya. 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 Ajaib kau Tuhan. Amin. Glory Tuhan. Kami tinggikan Engkau Bapa. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau terbesar. Engkau termulia. Tak terbayang Engkau yang terbesar Tuhan. dan tak Terima kasih. tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Megah atasku. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Engkau mulia. Yesus, Haleluya. Kaulah Raja mulia. Terima kasih. Yes. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Engkau Kau Raja. megah bagiku. Engkau megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Engkau yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan. Yes. Haleluya. Hey, hey. Ajaib Kau Tuhan, agung
Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang keren. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tetap bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Hey, agung dan perkasa. siapa sumber kemenangan kita? Kau sumber Yes, Tuhan. kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita serukan. Raja mulia. Haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi jemaat yang mengikuti ibadah GPDI COTW Temanggung. Mari Bapak Ibu Saudara, kita saksikan dulu informasi dalam COTW News. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menjalankan isolasi mandiri dan membutuhkan bantuan berupa sembako atau obat-obatan, dapat menghubungi sekretariat atau Ibu Tiwi dengan nomor sebagai berikut. Persembahan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Atau bisa juga melalui QR Danamon. Ikutilah ibadah streaming di channel YouTube GPDI COTW Temanggung dengan jadwal sebagai berikut. Anda juga dapat cek ringkasan khotbah dan info lainnya dalam website www.gpdicotwtemanggung.or.id atau kunjungi Warta Jemaat online dalam aplikasi COTW Family. Pokok doa bulan Agustus 2021. Usaha pemerintah dalam menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 mencapai keberhasilan. Kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat yang terpapar virus dapat tercukupi. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tetap semangat bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang mengizinkan untuk Allah terus berkarya secara ajaib dalam setiap kehidupan kita. Mari, pada sore hari ini kita percaya masih ada Tuhan, masih ada mujizat yang besar yang Dia kerjakan dan sanggup Dia nyatakan untuk saya dan saudara pada sore hari ini. Jadikan Tuhan senantiasa andalan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup Sekali lagi katakan, melakukannya. Kau Tuhan
Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari dengan iman sama-sama katakan pujian ini. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja. Aku percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Oh Tuhan. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya masih ada mujizat untuk saat-saat ini. Dan kami percaya Kau Tuhan yang dahsyat untuk setiap kehidupan kami. Haleluya. Kalau saat-saat ini Tuhan kami merasa ketakutan, kami merasa khawatir Tuhan. Dan kami merasa tidak berdaya Tuhan. Kami akan dan percaya Tuhan. Amin. Kuasa firman itu Tuhan Amin. sanggup untuk menguatkan setiap kami Amin, Tuhan. Tuhan. Apapun masalah persoalan kami Tuhan. Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau akan bukakan setiap jalan keluar untuk setiap masalah persoalan kami Bapa. Ya, Yesus. Kami telah memuji, membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan Kau urapi Amin, hamba-Mu. Engkau berkati hamba-Mu. Iya. Dan berikan kata-kata yang mudah untuk dimengerti Amin. untuk setiap kami Bapa.
sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Ya Yesus. Mari Tuhan sebagai sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam Tuhan, mendengar firman-Mu Ya, Tuhan. Yesus. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, tetapi kami mau menjadi Amin. pelaku-pelaku firman-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, memang kadangkala kita bisa melihat situasinya makin mengkhawatirkan. Kalau di tahun 2019 kita mengenal, kita terkena pandemi COVID-19. Kemudian kalau saudara ingat di tahun 2020 Indonesia mulai melakukan PSBB. Ya, PSBB. Sehingga waktu itu sempat gereja kita juga selama 3 bulan tidak kebaktian tatap muka. Kemudian di 2021 ini sesudah COVID bahkan sudah ada varian, ya, varian India, varian Delta yang lebih menakutkan, yang lebih masif, lebih mudah penularannya. Dan kalau saudara ikuti berita dari dunia, varian Delta belum bisa ditanggulangi, sudah ada varian-varian turunannya. Ya, ada varian-varian berikutnya, ada mutasi genetis yang lainnya. Bahkan kalau di dalam dunia mengatakan varian lambda. Ya. Ada varian-varian yang mulai dari COVID biasa ya, coronavirus. Kemudian ada corona varian Delta. Belum selesai sudah ada varian Lambda. Tapi kabar baiknya, Tuhan kita Alfa dan Omega. Ketika kita bicara tentang Delta, Delta itu kan adalah huruf juga dalam Yunani. Begitu juga Lambda. Tapi saya senang sekali, saya tadi sempat diteguhkan oleh seorang bapak yang dia mem-WA saya. Kabar baiknya kita punya Tuhan yang bukan hanya sekedar dia terbatasi dengan varian-varian. Tapi Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, Alef dan Taf. Huruf pertama dan huruf terakhir. Coba kita lihat Wahyu 1 ayat yang ketiga. Wahyu 1 ayat yang ketiga menuliskan. Wahyu 1 ayat yang ketiga. 13 mungkin ya. 8 maksud saya. 8. Ayat 8. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Perhatikan. Tuhan mengatakan, aku yang ada, jadi sekarang present time, yang sudah ada, past time, di masa lalu aku sudah ada. Dan yang akan datang, future, di masa depan. Jadi ketika dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah awal dan yang terakhir, dia sekarang ada, dia sudah ada di masa lalu, dan dia sudah ada di masa depan kita. Dan firman Allah mengatakan, aku yang maha kuasa. Varian-varian itu boleh saja makin masif terjadi. Tapi ingat, kita punya Tuhan Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Bahkan dia maha kuasa bukan hanya sekedar dari firman-Nya. Coba kita lihat Wahyu 22 ayat 13. Hampir sama. Tetapi di Wahyu 22 ayat 13 lebih menjelaskan. Aku adalah Alfa dan Omega. Huruf pertama dan huruf terakhir. Itu bicara tentang dia adalah perkataan. Dia adalah firman. Yang pertama dan yang terkemudian. Kalau bahasa Inggris, the beginning and the end. Dia punya tindakan. Dialah yang pertama dari semua. Sebelum jagat raya ini ada, dia sudah ada.
dia yang pertama. Itu tindakannya. Yang pertama dan yang terkemudian. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mungkin rasanya dunia sedang menghadapi pandemik ini. Akhir hidup kita bukan soal pandemik. Akhir hidup kita bukan coronavirus dan semua varian-variannya, bukan. Tetap dia, Alfa dan Omega, amin. Dia yang berfirman, dia yang bertindak, dan kabar baiknya, masih di ayat itu, dia adalah pribadi. Dialah yang awal, the first and the last. Itu bicara tentang pribadinya. Jadi di Wahyu 22 ayat 13 kita bisa melihat ada perkataannya, ada tindakannya, karena itulah pribadinya. Sekarang permasalahannya mana yang kita lebih percayai? Perkataan dunia, situasi dan keadaan pribadi dunia, atau di Alfa dan Omega itu, Allah Alfa dan Omega. Biarlah hari ini, mungkin sama seperti tadi pemimpin doa mengatakan, kita bisa saja di dalam kekhawatiran. Tapi Tuhan yang ada bersama-sama kita, yang sekarang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Aku berfirman, aku bertindak, karena itulah pribadiku. Dan itulah yang kita imani. Dan puji Tuhan, ketika kita mengimani dia adalah Allah yang bekerja di dalam kita. Dia bekerja lengkap, saudara. Hari ini kita bicara tentang Yesus adalah Allah yang menguduskan. Mari kita masih menyambung dengan pembicaraan kita di Rabu yang lalu. Kita sampai di Matius 9 ayat yang ke-20. Matius 9 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Jadi saudara tahu ceritanya ketika Yesus diundang oleh Yairus, dia sedang dalam perjalanan menuju rumah Yairus. Di tengah jalan diinterupsi. Sebetulnya bukan diinterupsi secara sengaja, tapi ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Dan saya yakin perempuan ini, bahkan para wanita, kalau engkau normal, maka engkau akan mengalami siklus pendarahan. Dan siklus pendarahan adalah siklus yang normal, alamiah. Tetapi kalau kita bisa melihat, aturan hukum mengatakan seorang yang kena siklus yang normal saja bisa dikategorikan orang itu najis dan tidak tahir. Perempuan ini pada awalnya dia punya siklus yang normal, tetapi rupanya karena satu penyakit itu menjadi siklus yang menahun dan berlangsung terus menerus selama 12 tahun. Sehingga kalau mau lihat ukuran jasmaninya, dia najis, dia tidak tahir. Dan peraturan Taurat mengatakan orang yang punya lelehan darah, maka dia akan najis selama hari itu, bahkan sampai kepada apapun yang disentuhnya. Kita pernah membahas Imamat 13 itu peraturan tentang kusta. Imamat 14 peraturan tentang kalau orang disembuhkan dari kusta. Dan Imamat 14 hanya bisa terjadi di zaman Yesus. Selama 1500 tahun hukum Taurat berlaku. Imamat 14 tidak ada satupun yang menggenapinya. Imamat 14 hanya bisa digenapi ketika ada seorang kusta yang datang kepada Yesus. Nah, begitu juga sekarang
masuk di imamat pasal yang ke-15. Coba kita lihat dari ayat yang ke-19 sampai 22. Ini peraturan Tauratnya. Ayat 19 sampai 22 bahkan bukan hanya aturan ini bukan hanya buat perempuan. Aturan ini juga buat laki-laki. Kalau saudara yang mencatat, saudara bisa catat saja sebetulnya 19 sampai 33. Jadi yang meleleh keluar dari tubuh yang bisa menajiskan bukan hanya khusus buat perempuan, tapi laki-laki juga. Ingat, Allah itu Allah yang adil. Allah tidak pernah membeda-bedakan perempuan lebih bersalah, laki-laki lebih benar. Enggak. Tapi kita lihat saja ya ayat 19 sampai 22. Ini yang bicara tentang perempuan. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kain. Jadi 7 hari. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Sampai matahari terbenam. Bahkan orang yang kena saja menjadi najis. Perhatikan terus ayat yang ke-20. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Ayat 21. Setiap orang yang kena tempat tidur perempuan itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 22. Setiap orang yang kena kepada barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi saudara bisa melihat ketika perempuan yang alami pendarahan, saya nggak bicara tentang khusus perempuan 12 tahun ini. Bahkan ketika sedang menstruasi, maka tempat duduknya jadi najis dan dia najis sampai misalnya dia selesai masa menstruasinya ditambah 7 hari berikutnya. Dan setiap kali dia duduk, tempat duduknya jadi najis. Orang yang mungkin gak kena perempuan itu, tapi kena tempat duduknya juga jadi najis. Wow, ini satu peraturan yang rasanya begitu mengikat, begitu susah sekali untuk benar-benar hidup tahir di hadapan Tuhan. Loh Pak, itu kan alamiah, iya. Bahkan saya hanya mau beritahukan, bukan hanya sekedar lelehan darah. Kita akan lihat ada satu ayat, ini bicara tentang penyelenggaraan ibadah. Itu di dalam Yehezkiel. Memang di dalam Alkitab tidak menulis semua peraturan-peraturan tambahan Taurat yang mengatur. Tetapi Nabi Yehezkiel sempat menyinggungnya. Coba kita lihat Yehezkiel 44. Ayat yang ke-17 dan 18. Yehezkiel 44. Ini bicara tentang kalau melayani gak boleh berkeringat. Kalau melayani berkeringat gak tahir. Saya yakin mungkin Revi tadi udah gak tahir. Kalau menurut Taurat ya. Saya juga orang yang suka berkeringat. Coba kita lihat. Maka karena saudara lihat mulai dari ayat 4-nya. Itu peraturan tentang kebaktian. Mulai dari ayat 4. Kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Jadi harus pakai pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba pada waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam. Atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Jadi waktu menyelenggarakan kebaktian, nggak boleh pakai pakaian dari bulu domba. Kenapa? Ayat 18-nya. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Kalau saudara lihat di dalam bahasa Indonesia masa kini, di dalam bahasa firman Allah yang hidup, enggak boleh pakai pakaian yang membuat mereka berkeringat ketika dalam pelayanan. Bayangin. Saya nggak boleh berkeringat. Kalau saudara beberapa kali mungkin menyaksikan, seringkali begitu saya angkat tangan, di ketiak saya ini sudah basah dengan keringat.
sekali lagi, kalau kita mau ikuti peraturan Taurat, bahkan Taurat mengatur keringat yang keluar saat kita pelayanan, itu tidak melayakkan pelayanan kita. Bahkan sampai rambut pun diatur. Coba langsung lihat saja di dalam bahasa Indonesia masa kini. Pasal 44 ini ayat 20. Bisa munculkan dalam bahasa Indonesia masa kini. Para imam tidak boleh mencukur gundul kepala mereka. Atau membiarkan rambutnya gondrong. Rambut itu harus dipotong pendek menurut aturan yang ditetapkan. Pak Tony langsung mikir gini, "Jok piye nek aku?" Ini peraturan. Jadi saya bukan membuat-buat. Jadi saudara bisa melihat ada aturan-aturan yang jelas. Kenapa berkeringat saja enggak boleh? Kejadian 3 ayat 19. Engkau akan berpeluh waktu engkau mengusahakan tanah. Jadi ketika dalam pelayanan itu akhirnya sekedar menunjukkan sebuah usaha atau upaya kita, itu enggak layak di hadapan Tuhan. Kita bisa melayani hanya karena anugerah Allah, bukan karena upaya. Itu sebabnya kenapa sampai dalam peraturan-peraturan itu berkeringat saja tidak boleh. Karena ketika berkeringat sudah menunjukkan ada sebuah effort, ada sebuah usaha. Dan gak ada seorang pun dengan usahanya bisa berkenan, bisa tahir, bisa layak di hadapan Tuhan. Gak ada seorang pun. Saudara bisa melihat dari ayat-ayat ini, kita bisa melihat kalau gitu, terus gimana dengan kita? Apakah Taurat itu salah? Tidak, Taurat tidak pernah salah. Kita ulang sedikit, Roma 2 ayat yang ke-18 minggu lalu kita sudah bahas. Roma 2 ayat yang ke-18 mengatakan, dan tahu akan kehendaknya, dan karena diajar dalam hukum Taurat, karena apa? Hukum Taurat mengajar mana yang baik, mana yang tidak. Jadi Taurat itu diberikan, peraturan itu diberikan untuk memberitahukan ini loh yang baik dan yang tidak. Ini loh salah dan benar. Jadi Taurat itu perlu ada supaya orang tahu. Tidak heran Rasul Paulus mengatakan ketika Taurat itu ada, dosa jadi ada. Karena ada peraturannya. Apakah Taurat itu tidak baik? Tidak. Taurat tetap kudus. Roma 7 ayat 12. Saudara lihat, Roma 7 ayat yang ke-12 mengatakan hukum Taurat adalah kudus. Perintah itu juga kudus, benar dan baik. Jadi kita bisa melihat peraturan itu tetap kudus. Peraturan itu tetap benar dan baik. Peraturan itu diberikan supaya kita tahu. Ini loh ada aturannya. Minggu lalu mungkin saya sudah sampaikan. Kalau misalnya nggak ada aturan tentang batas kecepatan, polisi nggak bisa menangkap kita. Polisi nggak bisa menindak orang yang mungkin ngebut. Saudara masih tahukah batas kecepatan di dalam kota? Di dalam kota itu batas kecepatannya kalau saudara ikuti ujian SIM. Ayo ikuti ujian SIM enggak? Berapa batas kecepatan di dalam kota? 40 km per jam. Semua kendaraan 40 km per jam. Itu batas. Enggak boleh lebih dari itu. Kemudian ada batas kecepatan di jalan kelas 3. Zaman sekarang bahkan seringkali kita bisa lihat ada bis-bis besar itu masuk di jalan-jalan kecil. Saudara ingat di zamannya,
zamannya Pak Harto, itu benar-benar jalan itu ada jalan kelas 1, ada jalan kelas 2, ada jalan kelas 3. 3 aja ada 3A, 3B. Dan di setiap jalan tuh ada tulisannya. Jalan-jalan yang ada tulisannya itu ada batas tonase, batas seberapa lebar kendaraan yang bisa melaluinya. Ketika ada peraturan, maka ketika melanggar bisa ditindak. Kalau nggak ada peraturannya, nggak bisa ada tindakannya untuk menindak. Nah, begitu juga Taurat diberikan supaya kita tahu mana benar, mana salah. Tapi sekali lagi Taurat nggak pernah menyempurnakan. Tapi sekarang permasalahannya begini. Seberapa baik kita harus jadi? Seberapa standarnya? Benar nggak? Kalau benar-benar mau hitung-hitungan peraturan, seberapa standarnya? Standarnya adalah melakukan seluruh hukum seumur hidup, tidak bolong satupun. Yakobus 2 ayat 10, saudara bisa melihat. Yakobus 2 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, jadi seluruh sudah dituruti, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. 9 sudah dilakukan, salah satu, gugur semuanya. Terus kalau mau hitung-hitungan seperti ini, siapa nanti yang akan jadi penjaga standarnya? Enggak ada satupun. Mungkin kita bisa berkata, oh ya ada imam besar. Tapi ingat, imam besar dari keturunan Harun pun adalah imam besar yang bisa berdosa. Buktinya apa? Setiap kali hari raya pendamaian, Atonement Day, hari raya pendamaian 1 tahun sekali, imam besar itu harus mempersembahkan lembu untuk dosanya sendiri dulu. Baru dia bawa darah domba untuk dosa seluruh bangsa. Tapi untuk dosanya sendiri dia bawa darah lembu. Enggak ada satupun. Baik rakyat sampai kepada imamnya yang benar-benar bisa benar-benar lolos masuk dalam kekudusan kalau mau menurut peraturan Taurat. Tidak heran, coba kita lihat Ibrani 7, tapi langsung saja saya bacakan di dalam firman Allah yang hidup supaya kita punya kejelasan. Ibrani 7 ayat 11 dan 19. Perhatikan ini. Seandainya imam Yahudi dan hukum-hukum mereka dapat menyelamatkan kita, mengapakah Allah harus mengutus Kristus sebagai imam berdasarkan keimaman Melkisedek dan bukan seseorang berdasarkan keimaman Harun seperti imam-imam yang lain? Kalau peraturan Taurat sistem ini bisa menguduskan orang, membuat orang layak di hadapan Allah, kenapa Allah harus mengutus Kristus yang diangkat jadi imam besar? Bukan menurut peraturan imam besar Harun. Ayat 19-nya, sistem itu tidak pernah menjadikan seorang pun sungguh-sungguh benar di hadapan Allah. Agama, mungkin saya katakan, peraturan agama tidak pernah menjadikan kita sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh kudus di hadapan Allah. Tetapi sekarang kita mempunyai pengharapan yang jauh lebih baik. Kristus telah menjadikan kita layak di hadapan Allah sehingga kita dapat hidup dekat dengan Dia. Hanya karena Kristus, hanya karena korbannya.
Untuk mencapai standar kekudusan Allah, kita tidak membutuhkan sistem. Kita membutuhkan Savior. Untuk mencapai kekudusan Allah, kita tidak butuh aturan-aturan. Ya, bukan berarti kita lepas. Bukan aturan yang membuat kita kudus, bukan. Tapi kita butuh juru selamat. Pak, apakah berarti kemudian sesudah percaya Yesus tidak lakukan aturan? Siapa bilang? Mari kita lihat Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10. Inilah inti dari pelayanan kita. Inilah inti dari apa yang kita terima dari Kristus. Efesus 2 ayat 8 dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan keringatmu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9-nya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Kabar baiknya, waktu kita percaya bahwa kita diselamatkan, pemberian anugerah yang kita terima. Ayat 9 ini masih terjadi. Coba lihat lagi. Karena kita ini... Coba dari ayat 8 lagi, ayat 8, ayat 9, dan ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9-nya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan keringatmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Itu sebabnya kalau kita bisa melayani, bahkan kita bisa habis-habisan berkeringat layani Tuhan. Jangan mulai berpikir, aku kok, buktinya aku udah ngoyo layani Tuhan. Ingat, jangan ada yang memegahkan diri. Kalau kita bisa melayani, itu adalah pemberian Allah. Kalau kita bisa dilayakkan untuk melayani, menggandar pekerjaan Tuhan, itu hanya anugerah. Dan kabar baiknya ada ayat 10. Ayat 10-nya mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk leha-leha terima anugerah? Bukan. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi waktu kita dengar firman-Nya, itu dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita mulai jalani. Sudah ingat kan? Seringkali kita nyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Allah sudah persiapkan, firman itu sudah ada. Sehingga waktu kita terima anugerah dan kita mulai jalani firman itu, Allah sudah persiapkan kita. Hidup kita ini hanya anugerah. Tadi siang ada seorang bapak, dia mulai berkata gini, Pak benar, hidup adalah anugerah. Ada satu teman saya, hampir 2 tahun gak pernah keluar, tapi bisa kena COVID. Hampir 2 tahun gak pernah keluar rumah, terus disemprot, bahkan ya bisa dikatakan pembantunya setiap kali mau masuk, swab. Wong sugih kok, lo benar. Tapi bisa juga akhirnya terpapar. Dari mana? Nggak tahu. Itu sebabnya kalau kita bisa ada, bukankah ini anugerah? Kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa melakukan, mulai dari firman ini, kita mulai terus bertumbuh dari firman Allah. Allah sudah persiapkan sebelumnya, supaya kita melakukannya. Mari masih di ayat 10 bagian terakhirnya mengatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi firman Allah bukan soal membuat kita jadi sempurna. Tapi firman Allah itu justru akan membawa kita masuk dalam
penggenapan janjinya. Kita diangkat, ditopang oleh firman, sehingga kita bisa menjadi promise keeper. Kita bisa menjadi pemegang-pemegang janji Allah. Kita nggak bisa jadi pemegang janji Allah dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu ditopang dulu oleh firman. Ingat, sama seperti Petrus. Petrus pernah menyangkali Yesus 3 kali. Tapi apa yang terjadi? Apakah Petrus bisa jadi pemegang janji Allah? Tidak. Firman terlebih dahulu yang keluar dari mulut Yesus di pinggir Danau Galilea. Tidak heran waktu itu sebelum kematiannya Yesus berkata, nantikan aku di Galilea. Kenapa Yesus sudah ngomong nantikan aku di Galilea? Peristiwanya belum terjadi, tapi Yesus sudah tahu ada satu Petrus yang pernah menyangkali dia. Dan ada murid-murid yang lain yang kemudian cari ikan. Sudah lihat, Alfa dan Omega sudah tahu tentang masa depan. Sehingga ketika Yesus sudah mati, Yesus bangkit, dan murid-murid nggak tahu di mana Yesus. Mereka mulai kembali ke Danau Galilea, cari ikan semalam-malaman dan tidak dapat ikan. Dan apa yang memulihkan Petrus? Ketika Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dia dapat semuanya. Dan waktu ketemu dengan Petrus, apa yang Yesus kerjakan? Yesus hanya bertanya, Petrus, apakah engkau agape? Petrus berkata, enggak bisa Tuhan, aku hanya bisa pilea. Tapi tetap ada firman yang keluar, gembalakan domba-dombaku. Kedua kali, apa engkau agape? Gak bisa Tuhan, saya hanya bisa pilea. Gembalakan domba-dombaku. Dan yang ketiga kali Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau pilea? Itu sebabnya kenapa Petrus menangis. Yesus gak menuntut agape, apakah engkau pilea? Tapi dari firman yang keluar dari mulut Yesus, itulah yang menopang Petrus. Sehingga Petrus dan murid-muridnya sesudah kenaikan Yesus mereka bisa menanti-nantikan di loteng Yerusalem sampai penuh Roh Kudus. Karena mereka ditopang oleh firman, mereka bisa menjadi promise keeper. Mereka bisa jadi pemegang-pemegang janji Allah. Seluruh janji Allah tergenapi oleh mereka. Dan Allah juga sedang kerjakan. Baik bagi perempuan yang 12 tahun pendarahan. Imamat 13 sudah terjadi selama 1500 tahun hukum Taurat. Memberitahukan, oh kalau tandanya begini, ini artinya kusta. Imamat 14, tidak ada satupun yang disembuhkan dari kusta selama hukum Taurat berlaku. Kecuali Naaman. Karena itu perkataan Yesus sendiri. Yesus pernah ngomong kepada orang-orang Yahudi. Bayangkan, di antara anak-anak kerajaan, gak ada satu orang kusta yang disembuhkan kecuali Naaman. Kalau yang Yesus yang ngomong, berarti Yesus maha tahu. Sebab seringkali ada orang punya argumen, Pak, Alkitab kan gak menuliskan, siapa tahu ada orang Israel yang sembuh dari kusta. Tapi kalau Yesus yang ngomong, Yesus maha tahu. Imamat 14, selama 1500 tahun hukum Taurat berlaku, gak ada yang genapi. Tapi digenapi oleh siapa? Oleh seorang kusta di Matius 8. Di zaman Yesus, disembuhkan oleh Yesus. Imamat 15 tentang lelehan darah. Memang kalau bicara siklusnya, itu mereka lakukan, itu tergenapi. Tapi seorang perempuan yang sudah putus asa 12 tahun pendarahan. Dia mulai berpikir kalau mau hitung-hitungan Imamat 15. Saya enggak pernah, saya akan mati dalam kondisi najis seumur hidup. Tapi kabar baiknya, minggu depan kita akan
ketika dia mendeklarasikan dalam hatinya, dia deklarasikan Yesus. Dan itulah yang kita deklarasikan. Sebagai ayat-ayat terakhir, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 mengatakan, Ibrani 4 ayat 14. Karena sekarang kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ya, dia lintasi semua langit. Mulai dari alamiah, dia terlahir sebagai Yesus yang bayi di kandang yang hina. Dia besar di Nazaret, dia sempat dibawa ke Mesir. Dia besar di Nazaret sampai dia mati di Yerusalem. Dia dikuburkan dia disalibkan di antara dua penjahat. Dia dikuburkan di pekuburan di antara orang-orang berdosa. Tapi kemudian dia bangkit dan dia naik ke sorga. Sehingga tepatlah imam besar kita, dia melintasi semua langit. Semua yang kita pernah alami, dia alami. Keputusasaan kita, dia alami semuanya. Kita mungkin merasa ditolak, dia pernah alami ditolak. Kita dibenci, dia pernah dibenci, bahkan sampai disakiti oleh bangsanya sendiri. Dia melintasi semua langit. Itulah imam besar kita. Masih ayat 14, coba munculkan. Yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Teguh pegang, sama seperti perempuan 12 tahun ini, pendarahan 12 tahun. Dia teguh berpegang, asal ku jamah saja ujung jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Malam hari ini, kondisimu seperti apa? Mungkin engkau miskin sama seperti keluarga Yesus ketika Yesus lahir. Teguh punya pengakuan iman. Tuhan, engkau adalah Allah yang bisa menolong saya di tengah kesusahan. Kalau Yesus sanggup menolong Maria dan Yusuf, dia Tuhan supply dengan kekayaan dari orang Majus dari timur. Allah yang sama adalah Allah yang menyediakan yang kita butuhkan di masa yang sukar ini. Kalau engkau mungkin ada di dalam kondisi yang ketidakpastian, ingat dia adalah Allah yang sama. Teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15-nya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Dia ngalami. Ayat 16-nya. Mari kita membacanya bersama-sama ayat 16-nya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita imani. Inilah pengakuan iman kita. 2, 3, mulai. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau
bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Haleluya, haleluya. Sujud di depan tatamu. Sujud di depan tatamu. Kami taklukkan hidup kami, Tuhan. Taklukkan seluruh hidupku. Amin. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, mengapa Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agungkan karya-Mu. Dialah Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Mungkin saudara sedang putus asa, ekonomimu sedang terganggu. Saudara merasa tidak berdaya seperti Maria dan Yusuf, sedang mengandung janji Allah, tapi tertolak oleh keluarga, dibuang oleh keluarga. Sepertinya harus sendirian menanggung semuanya itu. Tapi tanpa mereka sadari, Allah sudah sediakan penyediaan dari timur. Allah sudah sediakan penyediaan melimpah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi setiap kita. Ingat, imam besar kita, dia sudah lintasi segala langit. Itu sebabnya hari ini biarlah itu yang menjadi pengakuan kita. Tuhan, saya percaya Engkau mati buat saya percaya Engkau sudah kerjakan buat saya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Amin, amin, haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang,
kami berada Tuhan. Bekerjalah dimanapun kami berada. Karena kami tahu tidak ada satupun yang luput dari karya. Tidak satupun yang luput dari karya kasih. Amin, amin. Yang mulia, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Karena Engkau Tuhan yang kami, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu, maka jiwaku memuja-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Dialah Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini Engkau lawati kami masing-masing Tuhan. Di rumah di mana kami berada, dalam kehidupan pribadi kami masing-masing Tuhan. Engkau tahu jeritan hati kami, Engkau tahu kondisi setiap kami, dan Engkau hadir, Engkau hadir di tiap rumah tangga, Engkau hadir di tiap rumah-rumah kami, Engkau hadir di tiap pribadi kami, bahkan Engkau masuk sampai kepada jauh ke dalam relung hati kami. Malam hari ini Tuhan, kami jamah ujung jumbai jubah-Mu Tuhan. Kami jamah ujung jumpai jubah-Mu. Sekalipun gak ada dasar berharap, kami jamah ujung jumpai jubah-Mu. Engkau tetap adalah Alfa dan Omega, yang ada sekarang, yang sudah ada, dan yang akan datang. Engkau sudah ada di masa depan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berfirman. Engkau juga adalah Allah yang bertindak. Engkau juga adalah Allah pribadi yang begitu mengasihi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami jamah ujung jumbai jubah-Mu, kami disembuhkan. Kami jamah ujung jumbai jubah-Mu, kami terima damai sejahtera, kami terima kekuatan, kami terima hikmat dari Engkau. Kami jamah ujung jumbai jubah-Mu, kami terima kepastian. Yesus kepastian kami, Yesus kepastian kami. Engkau tetap menyertai kami. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, Engkau sertai. Bahkan di dalam Tuhan, dunia online kami Tuhan, Engkau sertai kami. Itu sebabnya kami akan gunakan gadget kami, gawai kami, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bapak Ibu rumah tangga, para orang dewasa dengan tanggung jawab, kami tahu Tuhan, Engkau tahu keadaan keberadaan setiap kami. Engkau tahu juga cita-cita kami. Bahkan mungkin harapan-harapan yang tertunda. Kami yakin Engkau sudah ada di sana. Bahkan sampai orang yang lanjut usia Tuhan, dalam keterbatasan, Engkau hadir, Engkau topang kami. Engkau berfirman dan firman-Mu menopang kami. Sehingga kami bisa jadi pemegang-pemegang janji Allah. Kami bisa jadi pemegang-pemegang firman Allah. Dan kami izinkan firman-Mu tergenapi atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami didapati yang benar makin benar, yang kudus makin kudus. Dan kami hidup Tuhan makin melekat dan makin bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, mari kita jalani bulan Agustus ini dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus di kayu salib, melayakkan engkau terima semua janji Allah.
engkau pun tidak perlu khawatir karena Roh Kudus menyertai. Roh Kudus akan melindungi, memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus melindungi roh, jiwa, tubuhmu, alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadarmu, keluarga serta orang di balik bayangmu, dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, roh jahat, ataupun dari pelecehan-pelecehan dan kelemahan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.